Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cahaya Kota. Nah, sayang saya Muhammad Kafi sebagai moderator pada hari ini. Ngapain sih kita hari-hari ini nih? Rekam-rekam nih, ngapain sih? Nah, pasti kalian kepo kan? Kenapa? Nah, jadi hari ini saya ingin membahas isu-isu terkini, terupdate yang lagi diomong-omongin nih. Nah, topik apakah itu? Oke, daripada lama-lama, saya ingin membahas terkait infrastruktur drainase yang ada di Kota Pangkal Pinang. Nah, bayangin nih, jika pagi-pagi di Kota Pangkal Pinang kan hujan deras sejak subuh. Ketika Anda siap pergi ke kantor atau ingin mengantar anak ke sekolah, genangan air sudah ada di depan rumah Anda. Apakah hal tersebut membuat kita sulit untuk beraktivitas pada hari ini? Nah, oke, untuk masalah drainase itu bukan sekedar soal air menggenang. Ini soal perencanaan kota, soal kebiasaan, dan soal koordinasi antar lembaga. Bahkan soal kita sendiri yang sering buang sampah sembarangan dan meremehkan sistem drainase. Untuk memperjelas dari permasalahan tersebut, saya mengundang beberapa orang penting nih. Tetapi saya membagi menjadi 2 sesi. Nah, di sebelah kanan saya, Ibu, misalnya Ibu, boleh Ibu perkenalkan dirinya? Baik, terima kasih. Untuk panggilannya apa ini? Abang, Mas, atau Bapak? Bapak aja, Bu. Baik, terima kasih Bapak Apit. Halo semuanya, saya Harum sebagai pemerintah di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Apit telah mengundang saya di podcast ini. Di sini kita membahas apa? Kita membahas tentang infrastruktur drainase, Bu. Oke, tentang drainase ya. Saya sangat senang membahas ini karena ini termasuk di bidang saya juga. Itu saja sih perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Ibu Harum. Oke, selanjutnya di sebelah kiri saya kedatangan tamu juga. Boleh Ibu, silakan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Melisa Dwi Ananda sebagai pihak swasta. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih Bapak Apit. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Marisa dan Ibu Harum telah menyempatkan untuk datang ke acara kita hari ini. Ya. Nah, baik. Untuk pertama saya ingin menanya kepada Ibu Harum terlebih dahulu ya. Baik. Nah, Ibu Harum ya, yang kita ketahui bahwa di Kota Pangkal Pinang itu akhir-akhir ini sering banjir kan, Bu? Nah, menurut pemerintah kota, apa sih faktor utama terjadinya banjir? Baik. Apa sih faktor utama yang terjadinya banjir di Kota Pangkal Pinang? Ada beberapa penyebab utama yang menjadi banjir di Kota Pangkal Pinang ini. Yang pertama itu karena sistem drainase yang tidak memadai, seperti sistem drainasenya itu sempit, dangkal, terus tersumbat oleh sampah. Nah, hal-hal ini menyebabkan ketika air hujan turun, air itu tidak mengalir dengan semestinya yang seharusnya drainase itu mengaliri air ke tempat yang seharusnya menjadi menguap ketika drainasenya itu dangkal gitu. Yang kemudian ada yang faktor keduanya itu ada kurangnya daerah resapan air kan. Karena kan penduduk di Pangkal Pinang ini setiap tahunnya bertambah, dan yang pastinya pembangunan rumah ini terus bertambah kan. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan daerah resapan air itu berkurang. Yang seharusnya daerah tersebut menjadi daerah resapan air, tapi karena ada pembangunan rumah itu, tempat daerah resapan air itu menjadi permukiman gitu. Itu saja sih penyebabnya. Baik, terima kasih Bu Harum ya. Jadi faktor utama yang bisa menyebabkan banjir itu yang pertama itu sistem drainase yang tidak memadai ya, Bu. Iya, ya. Terus yang kedua itu kurangnya daerah resapan air gitu, yang malah digunakan menjadi sebagai pemukiman ya, Bu, di daerah-daerah. Nah, untuk selanjutnya kita menanyakan terkait kurangnya daerah resapan air. Saya ingin menanya kepada Ibu Marisa. Nah, seringkali pembangunan kawasan perumahan atas usaha swasta itu dituding untuk hal tersebut seringkali pembangunan perumahan atau usaha dituding itu sering menyebabkan banjir ya, Bu. Nah, karena kurangnya drainase mandiri. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya peran pelaku swasta atau pelaku usaha dalam mengantisipasi hal tersebut? Baik, kalau dari pihak swasta itu ya,
kalau ingin membuat perumahan rumah itu memang harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Seperti kita itu harus membuat drainase yang dapat membantu perumahan itu tidak banjir. Juga memikirkan bagaimana ruang terbuka hijau ada atau tidak di area tersebut, ataupun dapat membuat teknologi seperti sumur resapan gitu untuk mengurangi banjir yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang. Jadi hal tersebut tuh untuk mengantisipasi ya Bu, Ya. bahwa biar banjir itu tidak terjadi lagi di daerah tersebut. Nah, yang terakhir nih, saya ingin menanyakan langsung kepada Ibu Marisa dan Ibu Harum terkait apa sih harapan Ibu berdua ini terhadap Kota Pangkal Pinang ke depannya terkait permasalahan banjir. Yang pertama, boleh Ibu Marisa dijawab? Ya, kalau saya sendiri semoga pemerintah bisa menangani permasalahan ini dengan bijak sesuai dengan peraturan ataupun yang undang-undang yang telah ditetapkan. Juga semoga lebih memperhatikan kawasan-kawasan yang terkena dampak banjir. Semoga lebih bisa diperbaiki agar kedepannya mengurangi bencana banjir itu. Baik, sekian harapan saya. Ya, terima kasih Bu Marisa atas harapannya. Yang selanjutnya untuk Ibu Harum, apa harapan Ibu Harum? Untuk harapan saya sendiri, mari kita jaga bersama-sama kota kita, karena persoalan banjir itu bukan hal yang kecil begitu. Dan kami juga sebagai pemerintah butuh dukungan dan partisipasi dan kesadaran masyarakat sendiri dalam mengatasi hal-hal ini. Kemudian itu saja sih Bapak Afid. Oke, terima kasih kepada Ibu Harum dan Ibu Marisa telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih juga telah bisa meluangkan waktunya untuk hadir ke sini ya Ibu Harum dan Ibu Marisa. Terima kasih banyak. Sebelum Sama-sama. itu Bapak Afid, Ya. maaf saya potong. Iya, nggak apa-apa. Saya mempunyai kata-kata yang untuk menjadi penyemangat kita sebagai orang-orang yang ada di kota ini. Iya. Apa itu Bu? Kata-kata hari ini, Bu. Enggak gitu ya. Menjaga Apa kan? menjaga Kata-kata apa tadi Bu? ketika saya menyebutkan menjaga kota, menjaga masa depan gitu Iya, ya. menjaga kota, menjaga Menjaga masa masa depan. Oke. Oke, Silakan dalam dimulai, hitungan Bu. ketiga Iya, ya iya. Bapak Afid dan Ibu Marisa. Oke. Menjaga kota, menjaga masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi keduanya. Untuk sesi pertama kan telah dijawab oleh Ibu Harum dan Ibu Marisa terkait infrastruktur drainase. Selanjutnya kami mendatangkan dua tamu lagi untuk mengobrol-ngobrol santai terkait infrastruktur drainase yang ada di Kota Pangkal Pinang. Nah, langsung saja kita ke orangnya di sebelah kanan saya. Boleh Ibu untuk memperkenalkan dirinya? Ya, baik, terima kasih Bapak Afid. Ya. Perkenalkan, saya Jessica. Di sini saya diundang sebagai warga di daerah Kota Pangkal Pinang sih, tapi lebih tepatnya di Bukit Sari. Ya, baik. Mau Baik. ngobrolin apa nih, Pak? Nah, kita ingin mengobrolin terkait banjir. Oh, iya. Banjir yang ada di Kota Oke, Pangkal oke. Pinang. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya di sebelah kiri saya, boleh Ibu untuk memperkenalkan dirinya juga. Ya, baik, terima kasih Pak Afid. Ya. Perkenalkan, nama saya Syifa. Di sini saya sebagai stakeholder dan akan mengobrol santai hari ini. Oke, terima kasih pada Ibu Jessica dan Ibu Syifa telah sempat hadir di dalam podcast ini. Nah, sebelumnya ini saya ingin langsung menanyakan aja ya Ibu. Ya, baik, boleh. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Jessica dulu ya. Ya. Nah, Ibu kan seperti yang Ibu tahu bahwa di wilayah Ibu sering terjadi banjir ya Bu. Iya, benar. Nah, di Kelurahan Bukit Sari ya Bu. Iya, benar. Nah, bagaimana ceritanya Bu? Cerita mulai banjirnya. Ya. Oke, baik. Jadi mulai banjirnya itu kan sekitaran jam 1 siang itu udah
bukan mulai banjir sih, hujan. Hujan. Jadi kan hujannya tuh udah ekstrim banget tuh sekitar jam 1. Jam 1 itu nggak berhenti sampai sekitar jam 4-an. Ya. Gitu kan. Berarti itu hujannya lebat banget ya Bu? Iya, lebat banget kan. Jadi hujanlah di daerah saya. Nah, airnya itu kan udah mulai naik kan, udah naik. Terus di bagian salurannya itu juga udah mempet gitu, udah ngeluap gitu airnya kan. Karena kan di daerah saya itu juga termasuk dataran rendah lah. Iya. Bagian dataran rendah. Jadi di situ banjir udah sekitar dekat mata kaki lah kan. Tapi untung belum nyampe rumah saya kan. Iya, belum masuk ke rumah ibu ya. Karena saya agak tinggi rumah saya tuh dibangun. Oke, jadi itu banjir ini disebabkan oleh meluapnya drainase ya Bu ya, karena mungkin drainase tersebut entah drainasenya mampet, entah drainasenya entah sampahnya juga udah meluap gitu ya Bu ya. Ya kayaknya. Mungkin ya. Karena kan juga di belakang itu kan ada kayak emang bagian bendungan gitu kan. Nah, di situ kan ada airnya tuh udah tinggi. Jadi ke daerah saya juga di bagian dataran rendah. Jadi dia naik ke bagian daerah saya. Karena disebabkan oleh hujan yang lebat juga kan menjadi airnya naik ya. Mungkin juga kayak di sekitar saluran drainasenya itu kecil gitu kan untuk nggak bisa dia menampung banyak air gitu, ya. Langsung kayak deras gitu. Jadi dia meluap. Ya meluap jadinya air itu. Oke. Apa lagi? Perasaan ibu terhadap banjir yang merasakan banget ya Bu ya. Ya. Nah, waktu itu saya panik banget karena kan waktu 2016 tuh kan pernah banjir juga kan. Pernah juga ya Bu. Pernah. Itu kayak benar-benar gede kan banjir itu. Gede. Jadi saya pikir bakal kayak tahun waktu itu kan. Jadi udah panik, udah mengangkut barang gitu kan segala macam ke bagian tinggi gitu. Rupanya untungnya hujannya tuh udah itu berhenti sekitaran jam berapa ya? Malam lah pokoknya kan berhenti, tapi airnya tuh masih mengenang lah gitu kan. Akhirnya tuh lama-lama airnya tuh udah surut. Surutnya itu sekitar jam berapa Bu? Atau ke besok harinya? Besok harinya. Lama juga ya Bu ya. Tapi untuk sekitar teman saya tuh warga-warga lainnya tuh udah masuk kan airnya ke rumah udah masuk mereka ke rumah, ya. Jadi tapi kayak untungnya di rumah ibu enggak ya? Untungnya belum. Jadi kayak untungnya ada petugas-petugas yang membantu sih. Untungnya pada para petugas apa gitu ya. Nah, BPBD-nya itu kan udah berpartisipasi lah untuk menolong warga tersebut ngangkut-ngangkut barang, membersihkan rumahnya waktu udah surut itu. Baik. Udah ya Bu? Ya udah. Apa masih ada yang ingin diceritakan lagi Bu? Apalagi ya? Udah gitu aja. Mungkin sudah ya Bu ya. Ya baik, terima kasih Ibu Jessica telah berbagi cerita. Ya. Kita langsung ke Ibu Sipa aja ya Bu ya. Ya. Boleh. Karena Ibu Sipa ini alih PWK ya Ibu. Iya. Saya ingin bertanya, jika ada pengusaha atau pengembang yang justru memperburuk sistem drainase, misalnya dengan membangun di sepanjang saluran air, apa tanggapan Ibu dan apakah ada regulasi yang lebih tegas? Tentu aja ya Pak, kalau misalnya ada pembangun atau pengembang yang membangun di sepanjang saluran air itu kan menjadi masalah besar. Nah, karena kan fungsi sempadan air itu sendiri itu kan untuk mengalirkan air dan mencegah banjir. Nah, kalau misalnya seandainya itu ditutup, otomatis air kan bakal tumpah ke jalan ataupun ke rumah warga. Nah, untuk regulasinya sendiri mungkin dari pemerintah itu harus mempertegas ya Pak kebijakannya dan memberi sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Karena kan kalau misalnya yang rugi bukan satu orang kan, tapi semua orang. Oke. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu bagaimana kondisi drainase yang ada di Kota Pangkal Pinang? Apakah sudah memadai untuk menghadapi intensitas hujan yang semakin tinggi? Kalau misalnya kita lihat nih sekarang kan cuaca tuh ekstrim, terus ditambah dengan hujan yang deras banget. Nah, apalagi kalau di jalan tuh kan drainasenya tuh kita lihat tuh masih dangkal. Terus banyaknya lumpur, sampah kan Pak, itu tuh lebih memperparah lagi sih sistem
kondisi sistem drainasenya. Kalau misalnya ditanya apakah masih optimal atau belum, mungkin jawabannya belum ya Pak. Belum. Dilihat dari kondisi tersebut. Iya, belum. Apalagi di perumahan-perumahan tuh kan sistem drainasenya kayak dibangunnya tuh seadanya aja, Iya, seadanya nggak jelas standar gitu. Mungkin itu sih Pak. Oh, mungkin itu aja ya Bu ya, yang jadi pertanyaan itu. Jadi yang untuk regulasi yang ada Kota Pangkal Pinang harus lebih tegas lagi ya Bu ya, Iya, dan benar. kebijakannya juga. Terus dan kondisi drainase yang Kota Pangkal Pinang juga belum memadai ya Bu ya, Ya, karena sistemnya belum sesuai gitu ya. sesuai Ya. standar. Oke, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang terakhir saya ingin menanyakan langsung kepada Ibu Jessica sama Ibu Siva, bagaimana harapan Ibu Jessica dan Ibu Siva terhadap pemerintah kota supaya banjir ini bisa benar-benar berkurang di masa depan. Oke, boleh untuk Ibu Jessica untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, baik. Harapan saya ya Iya. kepada pemerintah itu lebih ditegasin lagi, dan kebijakannya itu lebih ditegas lagi kan untuk permasalahan banjir ini. Ya. Karena kan nggak mungkin tiap hujan kita nggak ada tahu kan hujan itu gede atau enggak. Nggak mungkin tiap hujan itu kita harus was-was gitu kan. Jadi mungkin drainasenya, sistem drainase atau tata ruangnya itu benerin lagi. Terus bukan juga jangan cuma ditanggapinya pas sudah kejadian. Mungkin dari sekarang juga harus Harus disiapkan dari sekarang juga ya Bu ya. Sekarang juga kan. Mungkin kalau ingin mengundang kami atau berpartisipasi kepada warganya itu bisa dikomunikasikan gitu kan, lebih jelas. Oke, bagus banget. Nah, Bagus banget Ibu jawabannya. ya, Oke, selanjutnya untuk Ibu Siva, boleh silakan dijawab. ya baik, makasih ya Pak Fit. Mungkin sama juga yang Bu Jessica, tapi Ya. hanya sedikit menambahi kalau Iya. sistem drainase tuh kita tuh jangan anggap sepele lah dengan Iya. hal itu, karena cuman sekedar got ataupun saluran gitu kan. Padahal kan kalau misalnya itu mampet itu bisa merugikan kita Iya, di ya, kota. benar-benar. Kemudian kita juga memegang peran penting nih Pak, sama-sama baik dari pemerintahnya juga dari masyarakatnya untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Oke, itu aja ya Bu. Cukup, udah cukup ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Jessica sama Ibu Siva telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan santai dan alhamdulillahnya lancar ya Ibu ya. Makasih juga Pak Terima Fit, kasih. Oke, terakhir apakah ada kata-kata Ibu untuk disampaikan? Oh, saya ada jargon Ibu. Kayak seperti sesi pertama tadi untuk menutup podcast kita hari ini. Ya, ketika saya menyebut menjaga kota, Ibu jawab menjaga masa depan. Oke, bisa ya Bu ya? Ya, bisa. Bisa kan Oke. Ibu? Langsung saja kita menjaga kota, Menjaga masa depan. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Jessica dan Ibu Siva telah menyempatkan hadir dalam podcast kita. Podcast Cahaya Kota. Ya. Oke, makasih ya Pak Fit udah mengundang. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung video podcast. Ya, terima kasih kepada kalian telah mengklik video ini dan telah menonton sampai habis terkait tentang isu-isu infrastruktur drainase yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu Harum, Ibu Marisa, Ibu Jessica, sama Ibu Siva yang telah menyempatkan untuk hadir dan berbagi cerita atau memberi pendapat terkait infrastruktur drainase yang ada di Kota Pangkal Pinang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Ulang. Jaga kota. Harum, jangan ketawa please. Sumpah. Kanan saya, silakan. Santai, saya lupa. Kami mengundang Podcast ini. Terima kasih. Nah, Kak Jessica dan satu pihak terlalu panjang. Kasih Nova untuk sponsornya. Kasih cinta guys. Ini aku